Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok aplikasi MyAbsenom dengan mata kuliah Mobile Programming di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta ingin menampilkan hasil dari pembuatan aplikasi kita. Untuk anggota, kita terdiri dari 4 orang, yaitu yang pertama ada Dini Nusa Fitri dengan NIM 17105111001. Yang kedua ada Bari Anandanu Wibowo dengan NIM 17105111003. Yang ketiga ada Panjano Bajar Lambang dengan NIM 17105111012. Dan yang keempat dan terakhir ada Clarissa Nabila dengan NIM 17105111042. Dalam presentasi ini kita ada 6 poin yang ingin kita sampaikan. Yang pertama ada latar belakang, pengenalan aplikasi, manfaat aplikasi, komponen yang digunakan, fungsi aplikasi, dan kesulitan yang dihadapi. Yang pembahasan pertama yaitu latar belakang. Yang pertama adalah kurang efisien serta membuang-buang waktu dalam melakukan kehadiran secara manual. Yang kedua, pemborosan dalam penggunaan kertas dalam melakukan kehadiran secara manual. Yang ketiga, ada kecurangan yang dilakukan oleh mahasiswa dalam melakukan kehadiran secara manual. Pengenalan aplikasinya yaitu aplikasi ini merupakan sebuah aplikasi mobile yang dibuat untuk melakukan presensi atau kehadiran mahasiswa pada suatu kelas secara online sehingga tidak perlu lagi menggunakan kertas. Kemudian manfaat dari aplikasi MyAbsenom ini adalah yang pertama, mempermudah mahasiswa dalam mengisi kehadiran pada suatu kelas. Yang kedua, membantu mahasiswa dalam memberikan surat keterangan ketidakhadiran bagi yang tidak bisa hadir dalam suatu kelas. Yang ketiga, memudahkan dosen dalam melakukan proses pengecekan kehadiran mahasiswa. Komponen yang digunakan untuk membuat aplikasi MyAbsenom adalah Android Studio sebagai tempat untuk kita membuat codingannya, dan kita menggunakan bahasa Java, dan Firebase digunakan untuk sebagai storage database online yang real time. Fungsi pada aplikasi. Yang pertama ada halaman login. Halaman login merupakan salah satu prosedur untuk menggunakan aplikasi ini dengan memasukkan email serta password. Yang kedua ada halaman list mata kuliah. Setelah berhasil login, user langsung diarahkan ke halaman ini yang berisikan daftar dari berbagai macam mata kuliah yang diikuti mahasiswa dalam satu semester. Halaman presensi. Halaman ini berisikan fungsi untuk melakukan presensi hadir ataupun tidak hadir dengan memasukkan tanggal, bulan, serta tahun. Di halaman presensi selanjutnya terdapat tampilan saat memilih tanggal untuk kehadiran. Pada form tanggal akan terisi sesuai dengan tanggal yang dipilih. Kemudian selanjutnya terdapat tampilan saat mengupload file gambar, surat sebagai pendukung untuk ketidakhadiran mahasiswa. Saat sudah dipilih, maka gambar akan muncul di samping tombol upload file. Kemudian ada halaman profil yang berisikan informasi atau biodata dari mahasiswa. Nah, untuk ini struktur database yang terdapat di dalam Firebase terdiri 3, yaitu user, kehadiran, dan mata kuliah. User untuk menampung daftar mahasiswa, kehadiran untuk menampung absennya yaitu antara hadir dan tidak hadir, dan mata kuliah untuk menampung mata kuliah apa saja yang diikuti oleh mahasiswa tersebut. Kesulitan yang dihadapi, yang pertama terkendala oleh waktu dikarenakan banyak proyek lain yang harus dikerjakan. Yang kedua, menampilkan list mata kuliah dari Firebase ke dalam aplikasi. Yang ketiga, menghubungkan ke dalam storage Firebase untuk menyimpan file. Yang keempat, terjadi error secara terus-menerus dalam melakukan pindah dari fragment ke activity sehingga kami tidak menggunakan fragment. Saya, Dini Nusa Fitri, dengan NIM 17105111001 akan menjelaskan layout yang digunakan pada aplikasi ini. Yang pertama terdapat layout activity.xml. Layout ini menggunakan jenis layout relatif yang menampung 2 komponen text view serta 1 button. Layout ini berisikan halaman login yang dapat digunakan oleh mahasiswa untuk mengakses aplikasi ini. Ketika sudah memasukkan email dan password dengan benar, lalu mengklik tombol login, maka akan langsung diarahkan ke layout item.matkul.xml. Sebelumnya, terdapat activity home.xml yang berisikan recycle view. Nah,
Recycle view ini berfungsi sebagai kontainer yang menampilkan sejumlah data-data besar yang bisa di-scroll secara efisien. Kemudian, kami membuat layout untuk view itemnya. Layout item matkul di sini berfungsi untuk mendeskripsikan apa saja elemen yang ada di dalam baris list. Disinilah kami akan menampilkan daftar mata kuliah serta nama dosen dalam text view yang sudah ada di dalam Firebase. Selanjutnya, ketika kita mengklik salah satu list mata kuliah di sini, maka akan langsung diarahkan ke dalam layout konten matkul.xml. Layout ini menggunakan jenis scroll view yang menampung layout constraint yang berisikan 6 text view serta 2 button. Nah, di dalam layout ini terdapat tag include, layout content underscore tdk, serta with line, di mana tag include ini merupakan tag yang berfungsi untuk menyertakan sebuah berkas layout XML ke dalam sebuah berkas layout XML, yang bertujuan untuk meminimalisir jumlah baris kode agar tidak terlalu menumpuk dan mudah dibaca. Selanjutnya, with line di sini memberikan elemen tambahan, di mana kita bisa mengarahkan suatu constraint. Sebuah grid line akan tampil sebagai garis putus-putus di dalam layout dan dapat digeser dengan drag and drop. Nah, di sini include terdapat konten underscore tdk yang berisikan mahasiswa dapat mengupload file kenapa tidak hadir. Nah, konten matkul di sini berfungsi sebagai presensi bagi mahasiswa agar bisa melakukan hadir ataupun tidak hadir. Selanjutnya, di sini kami menggunakan menu home.xml. Menu home layout ini terdapat pada direktori menu, yang mana ketika aplikasi ini dijalankan nantinya akan terdapat pada di pojok kanan atas tampilan. Nah, di sini terdapat satu kondisi, yaitu app show action never, yang artinya tidak akan pernah ditampilkan pada action bar dan hanya akan ditampilkan pada overflow menu. Layout ini terdapat 3 item. Yang pertama itu ada home. Ketika kita mengklik home, maka akan langsung diarahkan ke list mata kuliah di sini. Selanjutnya, ketika kita mengklik profil, akan diarahkan ke layout activity profile.xml yang berisikan biodata mengenai mahasiswa itu sendiri, yang ada nama, NIM, jenis kelamin, email, jurusan, fakultas, yang nantinya akan menyesuaikan isinya sesuai dengan Firebase. Lalu, terdapat item logout, di mana ketika kita mengklik logout ini, nanti akan langsung diarahkan ke halaman awal, yaitu halaman login. Saya, Karsa Nabila, akan menjelaskan sekilas tentang backend pada aplikasi Absenom. Di sini terdapat folder model yang berisikan kelas kehadiran dan mata kuliah. Pada kelas kehadiran, terdapat atribut nama, NIM, matkul, kehadiran, alasan tidak hadir, tanggal, beserta konstruktor dan setter getternya yang berguna sebagai variabel untuk memasukkan data kehadiran pada database. Pada kelas mata kuliah terdapat atribut matkul, nama dosen, beserta konstruktor dan setter getternya yang berguna sebagai variabel untuk menampilkan data mata kuliah dari database. Pada saat aplikasi ini dibuka, maka pertama kali activity yang dijalankan adalah main activity, di mana main activity ini merupakan proses login ke aplikasi. Di main activity ini menampilkan layout yang berisikan form login. Kemudian pada kondisi ini, untuk mengecek apakah sebelumnya user sudah login dan belum melakukan proses logout. Jika sudah login, maka akan memanggil metode update UI. Metode update UI ini untuk menampilkan home activity dengan intent, yaitu activity yang dijalankan jika user sudah login. Lalu pada metode onClick ini akan berjalan jika tombol login sudah diklik. Metode onClick ini berisi proses untuk melakukan login. Pertama, mengambil nilai email dan password yang telah diisi pada form, kemudian melakukan pengecekan. Jika form emailnya kosong, maka tidak bisa login dan menampilkan pesan tos seperti ini. Lalu dicek juga jika form password kosong, maka tidak bisa login dan menampilkan pesan tos seperti ini. Terakhir, jika semua form telah memiliki nilai, maka akan dilakukan proses login dengan menggunakan fungsi yang sudah disediakan dari Firebase Auth. Jika memiliki kecocokan dengan user yang terdaftar pada database, maka akan memanggil metode update UI. Jika tidak memiliki kecocokan dengan user yang terdaftar
database, maka tidak bisa login dan akan menampilkan pesan TOS berisi pesan bahwa login yang dilakukan gagal, yang disebabkan salah menginput email atau password. Pada home activity ini merupakan activity yang dijalankan jika user sudah login ke aplikasi. Pada activity ini membutuhkan adapter dan recycler view untuk menampilkan list mata kuliah tersebut yang diambil dari database. Metode recycler view berisi kumpulan kode untuk mengatur recycler view. Kemudian, pada metode getData ini digunakan untuk mengambil data mata kuliah dari database dan menampilkannya ke dalam adapter, kemudian memasang adapter pada recycler view. Kemudian pada metode onCancel ini dijalankan ketika ada error pada saat pengambilan data. Pada metode setActionBarTitle ini untuk memberikan title pada toolbar. Pada fungsi onCreateOptionMenu berguna untuk menampilkan menu pada toolbar, dan fungsi onCreateOptionMenu onOptionItemSelected ini berguna untuk melakukan aksi jika salah satu menu yang dipilih. Jika memilih menu Home, maka akan berpindah ke Home Activity. Jika memilih menu Logout, maka session login dari user akan berakhir dan berpindah ke Main Activity. Dan jika memilih menu Profile, maka akan berpindah ke Profile Activity. Kemudian pada kelas Recycle View Adapter. Pada kelas ini digunakan untuk mengatur bagaimana list data mata kuliah akan ditampilkan pada Home Activity. Di dalam kelas ini terdapat konstruktor untuk menerima input dari database. Lalu terdapat kelas view holder yang digunakan untuk menyimpan referensi dari view. Kemudian ada fungsi onCreateViewHolder. Ini tuh untuk menyimpan dan memasang layout yang akan digunakan pada recycle view. Pada metode onBindViewHolder berisi prosedur untuk mengambil nilai atau value yang terdapat pada recycle view pada posisi tertentu. Kemudian mengirimkan data mata kuliah yang dipilih ke activity selanjutnya, yaitu absence activity, serta memasukkan nilai atau value ke dalam text view pada layout. Kemudian fungsi getItemCount untuk menghitung ukuran atau jumlah data yang akan ditampilkan pada recycle view. Kemudian pada Profile Activity ini digunakan untuk menampilkan layout yang berisi informasi data dari user yang sedang login. Pada metode onDataChange ini untuk menampilkan data user yang sedang login dan mengambil data tersebut dari database. Pengambilan data user ini berdasarkan tabel user dengan melakukan pencocokan email user yang sedang login dengan email yang ada di database, sehingga bisa menampilkan semua data user berdasarkan email user yang sedang login. Kemudian, pada absensi activity, ini digunakan untuk melakukan proses absensi atau presensi pada mata kuliah yang telah dipilih oleh mahasiswa. Pada metode getData ini digunakan untuk mendapatkan data mata kuliah yang telah dipilih pada activity sebelumnya, yaitu Home Activity. Seperti ini. Kemudian, pada metode onDataChange, ini untuk menampilkan informasi user ke dalam layout berupa nama dan name. Kemudian metode getImage digunakan untuk mengambil gambar dari galeri yang menggunakan intent. Kemudian pada metode onActivityResult, ini digunakan untuk menghandle hasil data yang diambil dari galeri untuk ditampilkan pada image view yang ada pada layout. Pada metode uploadImage, digunakan untuk mengupload gambar ke dalam Firebase storage yang sudah dibuat dalam Firebase. Pada metode showDataDialog ini, untuk menampilkan kalender dan untuk menampung tanggal yang dipilih serta update text view dengan tanggal yang telah kita pilih. Kemudian pada metode onClick ini, jika kita mengklik
tombol hadir, maka akan menjalankan proses untuk mengirimkan data bahwa mahasiswa hadir pada mata kuliah yang dipilih dan disimpan datanya ke dalam database. Kemudian, jika mengklik tombol tidak hadir, maka akan menjalankan proses untuk mengirimkan data bahwa mahasiswa tidak hadir pada mata kuliah yang dipilih dan disimpan datanya ke dalam database. Dan terakhir, jika mengklik tombol upload file, maka akan memanggil metode getImage untuk memilih gambar yang ingin diupload. Sekian penjelasan mengenai backend dari aplikasi Absenon dari saya. Berikutnya akan menampilkan demo aplikasi yang akan dilakukan oleh Bari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bari Ananda Wibowo dengan NIM 17105110003 ingin melakukan demonstrasi pada aplikasi kami yang bernama Absenom. Ini adalah tampilan awal aplikasi kami. Jika ingin login, harus memasukkan email dan password. Jika kita ingin login tetapi belum memasukkan email dan password, maka tidak bisa. Email is blank. Jika kita memasukkan email, dan belum memasukkan passwordnya, maka tidak bisa. Jika kita mengisi password yang salah, maka tidak bisa juga karena passwordnya salah. Dan ketika kita memasukkan password yang benar, masuklah ke aplikasi. Inilah ada tampilan home aplikasi kami. Di sini ada sejumlah matkul yang sudah terdaftar di dalam Firebase. Misalnya kita ingin absen. Ini adalah tampilan absensi kami. Jika ingin absen hadir, jika ingin absen tidak hadir, jika dipencet tetapi belum memasukkan tanggal, maka data tidak boleh ada yang kosong. Jika kita pilih tanggalnya, lalu kita absen hadir, maka di sini akan muncul data baru berjudul kehadiran, hadir, matkul digital forensik sama seperti di aplikasi dengan nama dan NIM serta tanggalnya 1906 yang sesuai. Kemudian kita ingin melakukan absensi jika tidak hadir. Maka kita pilih. Jika tanggalnya belum dipilih, maka tidak hadir tidak bisa digunakan. Kita pilih tanggal. Jika tidak ada alasan, maka tidak bisa. Harus mengisi alasan dan upload file. Keterangan tidak sakit. Ini hanya contoh. Maka data baru akan muncul, sakit, tidak hadir, ethical hack, atau kuliah ethical hacking. Kemudian, gambar tersebut akan muncul di Firebase-nya dalam storage. Kemudian, dalam aplikasi kita bisa melihat profil mahasiswa. Terdapat nama, NIM, jenis kelamin, email, jurusan, dan fakultas. Jika sudah selesai dengan semua absensi, maka kita bisa log out dan kembali ke halaman utama. Sekian presentasi dari kelompok kami.
Mohon maaf jika terdapat kekurangan pada aplikasi ataupun penjelasan dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.